Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Iputu Arya Dharma Adi, STMT, selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman. Perkenalkan, saya di sini Akbar Johan Firdaus dengan NIM 21055511084. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas pemrograman saya, yaitu tentang program perhitungan gaji dalam bentuk fungsi. Pertama, di sini saya akan menampilkan soalnya. Bentuk soalnya adalah seperti ini. Dengan rinciannya yaitu seperti ini. Baik, langsung masuk ke codingannya. Seperti biasa, di sini yang pertama kita menggunakan library-nya, include stdio.h. Setelah itu di sini ada beberapa fungsi. Di sini saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi pengkondisian. Selanjutnya ada fungsi tentang perhitungan. Dan yang terakhir fungsi selanjutnya yaitu fungsi cetak tulisan. Baik, yang pertama di sini ada fungsi yang saya beri nama fungsi gaji pokok dengan tipe datanya integer dan tipe data input parameternya yaitu integer juga, yaitu golongan dan gaji pokok. Dalam fungsi ini ada beberapa proses pengkondisian, di mana jika atau if golongan sama dengan 1 atau golongan sama dengan 2, maka gaji pokok adalah 1 juta. Else if golongan sama dengan 3, maka gaji pokoknya adalah 2 juta. Dan else if jika golongan sama dengan 4, maka gaji pokok sama dengan 3,5 juta. Setelah itu return nilai dari gaji pokok. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi nilai tunjangan dengan tipe data integer juga, dengan tipe data parameter inputnya itu adalah integer golongan, integer masa kerja, dan integer tunjangan. Di dalam fungsi ini ada beberapa proses juga pengkondisian, di mana jika golongan sama dengan 3 atau golongan sama dengan 4, maka dicek lagi jika masa kerja lebih dari atau sama dengan 0 dan masa kerja kurang dari sama dengan 5, maka tunjangannya adalah 500.000 dikali masa kerja. Else if dan jika masa kerja lebih dari sama dengan 6, maka tunjangannya adalah 700.000 dikali masa kerja. Dan jika golongan tidak sama dengan 3 dan tidak sama dengan 4 di sini, maka tunjangannya sama dengan 0. Setelah itu return nilai tunjangan. Fungsi berikutnya yaitu fungsi hitung uang makan dengan tipe data integer juga, dan tipe data parameter inputnya yaitu integer uang makan, integer golongan, integer gaji pokok, integer tunjangan, dan integer jumlah hadir. Di dalam fungsi ini ada proses pengecekan lagi, yaitu di mana jika golongan lebih dari sama dengan 1 dan golongan kurang dari sama dengan 4, maka akan dicek lagi jika gaji pokok ditambah tunjangan lebih dari 5 juta, maka uang makannya adalah jumlah hadir dikali 40.000 dikali 10 dibagi 100. Dan jika gaji pokok plus tunjangan kurang dari 5 juta, maka uang makan sama dengan jumlah hadir dikali 40.000. Kondisi lainnya, jika golongan di luar dari range ini, atau di luar dari lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, maka uang makannya adalah 0. Setelah itu return nilai uang makan. Fungsi berikutnya yaitu fungsi hitung total gaji, atau di sini saya beri nama total gaji, dengan tipe data integer juga, dan tipe data parameter inputnya integer, di mana integer gaji yaitu integer gaji pokok, integer tunjangan, dan integer uang makan.
Setelah itu di dalam fungsi ini saya langsung mereturn nilai dari proses gaji pokok ditambah tunjangan ditambah uang makan. Setelah itu fungsi berikutnya yaitu cetak tulisan, di mana saya memberi namanya yaitu fungsi cetak total rincian gaji. Tipe datanya di sini adalah void. Kenapa saya menggunakan void? Karena di sini tidak mereturn nilai, yaitu hanya menampilkan tulisan. Jadi saya menggunakan void. Tipe data inputnya atau parameternya di sini ada integer total gaji, integer gaji pokok, integer tunjangan, dan integer uang makan. Untuk di dalam fungsi ini, yang pertama itu ada printf total gaji Anda bulan ini, dengan nilai diambil dari total gaji. Setelah itu printf gaji pokok %D, gaji pokok. Setelah itu printf tunjangan %D, tunjangan. Printf uang makan %D, uang makan. Selanjutnya masuk ke fungsi utama atau integer main. Di sini saya mendeklarasikan variabel-variabel lagi, yaitu diantaranya di sini ada integer golongan, integer masa kerja, integer jumlah hadir, integer gaji pokok, integer tunjangan, integer uang makan, integer total gaji, dan integer total. Setelah itu di sini mengeksekusi printf. Ini untuk mengeksekusi printf selamat datang di program perhitungan gaji. Ini untuk printf masukkan golongan, scanf %D dan golongan. Setelah itu ini isi dari variabel. Ini adalah untuk memperjelas atau memperlihatkan nilai dari suatu variabel. Jadi di sini variabel golongan nanti nilainya akan muncul. Nilai itu berdasarkan dari scanf ini. Setelah itu printf masukkan kerja dalam tahun, scanf %D masa kerja, sama seperti yang tadi, printf lagi isi dari nilai variabel kerja. Ini untuk memperlihatkan atau menjelaskan nilai dari masa kerja, nilai dari variabel masa kerja. Selanjutnya masuk ke printf, masukkan jumlah kehadiran. Setelah itu scanf %D, jumlah hadir. Setelah itu printf menjelaskan nilai dari variabel jumlah hadir. Setelah itu masuk ke di sini ada if lagi, if else. Jika golongan lebih dari sama dengan 1 dan golongan kurang dari sama dengan 4, maka akan mengeksekusi fungsi-fungsi dan kode-kode yang ada di dalamnya. Jika golongannya di luar dari range itu, atau di luar dari 1, di luar dari golongan lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 4, maka dia akan langsung mencetak ini. Golongan yang Anda masukkan salah, silakan masukkan ulang. Oke, di dalam if ini ada beberapa fungsi. Yang pertama di sini saya memberi nilai pada gaji pokok, variabel gaji pokok. Nilainya itu diambil dari fungsi gaji pokok ini. Jadi tadi ada fungsi gaji pokok yang pertama. Jadi maksudnya ini adalah nilai dari proses fungsi di dalam fungsi ini, nilai dari gaji pokok ini, itu akan disimpan di dalam variabel gaji pokok. Kenapa harus disimpan seperti itu? Itu untuk memberi nilai nanti pada argumen di cetak total rincian gaji ini. Karena dia mereturn data juga, return di sini maksudnya return gaji pokok, itu artinya kembalikan nilai yang terdapat pada variabel gaji pokok kepada kode yang memanggil variabel tersebut, kepada kode yang memanggil fungsi tersebut. Jadi nanti nilai dari variabel gaji pokok ini itu akan dikembalikan kepada kode yang memanggil fungsi tersebut, yaitu fungsi gaji pokok. Dan nilai itu akan disimpan di dalam variabel gaji pokok. Dan untuk ini argumennya, argumen golongan, itu
nilainya diambil dari scanf tadi. Jadi nilai dari argumen golongan ini itu berdasarkan scanf. Scanf yang di sini. Jadi jika user menginput nilai 3 misalnya, maka golongan ini nilainya adalah 3. Nilai itulah yang dipakai pada parameter golongan di atas untuk menentukan gaji pokoknya di sini dalam pengkondisiannya ini. Setelah itu yang masuk ke yang berikutnya, yaitu di sini ada tunjangan sama dengan nilai tunjangan. Ini adalah sama seperti sebelumnya. Nilai dari fungsi nilai tunjangan ini itu akan disimpan di dalam variabel tunjangan. Di sini. Nilai golongan diambil dari scanf tadi, sama masa kerja diambil dari scanf juga. Maksudnya diambil dari scanf itu adalah berarti nilainya berdasarkan inputan user atau keyboard. Jadi jika user menginput 3, maka nilai golongannya 3. Jika user menginput masa kerjanya 5, maka masa kerjanya 5. Seperti itu. Jadi semua nilai dari fungsi ini itu akan disimpan dalam variabel tunjangan. Seperti itu. Selanjutnya, uang makan sama dengan hitung uang makan. Nah, di sini saya menyimpan fungsi hitung uang makan ini ke dalam nilainya, saya simpan ke dalam variabel uang makan. Yang ini. Hitung uang makan di sini dengan argumennya, yaitu uang makan, golongan, gaji pokok, tunjangan, dan jumlah hadir. Uang makan ini diambil dari yang tadi, pengkondisiannya, uang makan di sini, dalam fungsinya. Setelah itu untuk golongan, diambil dari scanf, gaji pokok, nilai gaji pokoknya ini, itu diambil dari sini, variabel gaji pokok, di mana variabel gaji pokok ini nilainya adalah nilai dari fungsi gaji pokok yang tadi. Seperti itu. Lalu tunjangan ini nilainya diambil dari variabel tunjangan, di mana variabel tunjangan ini nilainya adalah nilai dari fungsi nilai tunjangan. Ini. Dan jumlah hadir diambil dari fungsi scanf ini. Artinya berdasarkan input user. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada total. Total ini adalah total keseluruhan, di mana total sama dengan total gaji pokok. Total gaji di mana parameternya adalah argumennya adalah gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Di sini total gaji, fungsi total gaji yaitu menjumlahkan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah uang makan. Dan nilai tersebut akan disimpan di dalam variabel total. Seperti itu. Selanjutnya, ini memanggil fungsi cetak total rincian gaji, di mana argumennya yaitu total gaji, total, gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Jadi di sini nanti akan mengeksekusi fungsi ini, yang nilainya diambil dari variabel-variabel sebelumnya, yaitu total diambil dari variabel ini, nilainya dari fungsi ini, gaji pokok diambil dari variabel ini, di mana nilainya adalah dari fungsi gaji pokok. Tunjangan, nilainya diambil dari variabel tunjangan, di mana nilainya adalah dari nilai tunjangan ini, fungsi ini. Setelah itu untuk uang makan, ini nilainya diambil dari sini, variabel uang makan, di mana nilainya adalah berdasarkan fungsi hitung uang makan ini. Seperti itu. Selanjutnya lanjut ke printf, seperti ini. Printf program telah berakhir. Dan terima kasih. Seperti itu. Baik, saya akan mencoba menjalankan programnya.
Untuk isiannya saya samakan dengan contoh soal latihan ini, yaitu golongannya 3, masa kerjanya 5, dan jumlah kehadirannya 20. Jadi saya input golongannya 3, masa kerjanya 5, dan jumlah kehadirannya 20. Seperti ini. Bisa dilihat di sini total gajinya 5,3 juta dengan rincian gaji pokok 2 juta, tunjangan 2,5 juta, dan uang makan 800.000. Sama seperti soal latihan ini, yaitu 5,3 juta, rincian gaji pokok 2 juta, tunjangan 2,5 juta, dan uang makan 800.000. Seperti itu. Baik, sekian hasil demonstrasi tugas pemrograman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.